在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di luar alam surgawi, seperti yang diharapkan Wang Lin. Bahkan setelah mengalami Dao surgawi, mereka tidak menyerah untuk mencari jiwa ketiga. Saat ini, mereka berada di lautan awan, bergerak dalam formasi, dan labu di atas kepala mereka menyemburkan kabut dalam jumlah besar. Kabut ini seperti panduan, dan mereka berempat perlahan mengikutinya. Mereka terbang melewati bintang-bintang dan benua terapung saat mereka bergerak menuju Al-Heaven. Hantu tua Zan mengikutinya dengan ekspresi muram. Mereka menjaga keseimbangan tertentu dan tidak akan mengganggu satu sama lain. Setelah sekian lama, labu di atas keempat jenderal itu tiba-tiba mengeluarkan lebih banyak kabut. Kabut bergemuruh dan membentuk sosok raksasa. Sosok ini bukanlah manusia melainkan binatang buas yang tampak seperti anjing. Bentuknya seperti kilin tetapi berbeda dan terbuat dari kabut. Hidungnya bergerak seperti sedang mengendus sesuatu. Sesaat kemudian, binatang buas itu tiba-tiba mendongak dan memperlihatkan tatapan ganas. Ia melompat keluar dari atas kepala keempat jenderal dan menyerang ke depan. Gemuruh menggelegar bergema dan keempat jenderal menjadi bersemangat saat mereka mengikuti. Mata hantu tua Zan berbinar. Sulit untuk menyembunyikan ekspektasinya saat dia mengikutinya. Binatang raksasa itu terus mengendus sambil bergerak maju. Akhirnya, ia tiba di depan benua yang ditinggalkan dan mulai mengaum. Keempat jenderal itu dengan cepat mendekat dan mendarat di benua itu. Benua ini telah ditinggalkan dan dipenuhi reruntuhan. Dahulu kala, ada kehidupan di sini, dan sejumlah besar manusia tinggal di sini. Namun, saat ini, semuanya telah hilang seiring berjalannya waktu. Tidak ada kehidupan di benua itu, suasananya sangat sunyi, dan hanya aura beberapa binatang buas yang tersisa. Mata keempat jenderal itu berbinar dan mereka saling memandang. Ketika mereka melakukan ini, kekuatan destruktif mengepung benua itu. Dalam sekejap, terjadi serangkaian jeritan yang menyedihkan dan badai yang membunuh semua makhluk hidup di benua ini. Setelah menghancurkan semua kehidupan di sini, untaian asap keluar dari benua dan memasuki mulut binatang itu. Setelah menyerapnya, binatang itu menggelengkan kepalanya dan terbang. Meskipun ini bukan tempatnya, fakta bahwa makhluk kabut kehidupan penguasa surgawi tetap tinggal di sini untuk mengendus berarti jiwa ketiga pasti telah menjalani reinkarnasi di sini. Semakin banyak binatang kabut menyerap aura reinkarnasi jiwa ketiga, semakin baik ia dapat menilai lokasi jiwa ketiga. Ia sudah melahapnya beberapa kali, jadi sudah hampir waktunya. Keempat jenderal itu saling memandang dan kemudian meninggalkan benua mati ini. Mereka mengikuti monster kabut itu ke tepi laut awan. Tempat ini menuju ke Al-Heaven. Hantu tua Zan mengikuti di belakang. Saat dia menatap binatang kabut itu, matanya bersinar. Sepertinya jiwa ketiga ada di Al-Heaven. Saya menghabiskan sebagian besar waktu di Al-Heaven. Jika jiwa ketiga benar-benar ada di Al-Heaven, maka itu adalah manusia atau binatang. Di sisi lain Al-Heaven ada Brilliant Void. Awan 7 warna dengan cepat bergerak melalui sistem bintang. Taois 7 warna mengerutkan kening saat dia melihat setetes darah kristal di tangannya. Dia telah mencari di seluruh Brilliant Void selain planet 5 elemen. Dia telah memeriksa setiap inci sistem bintang, setiap planet, dan setiap butir debu, namun pada akhirnya, dia tidak menemukan petunjuk sama sekali. Sambil merenung, Taois 7 warna mengangkat kepalanya. Dia telah melihat jiwa ketiga terbang ke Brilliant Void dalam ilusi di dalam celah di laut awan. Dia hanya tidak tahu apakah jiwa ketiga telah berhenti di Brilliant Void atau melewatinya. Karena pada saat kritis, Wang Lin telah menghentikan ilusinya dan terpaksa bangun. Memikirkan hal ini, Taois 7 warna menjadi semakin suram, dan kebenciannya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Saat dia bergerak maju, dia masih melihat darah di tangannya. Darahnya tidak berubah selama ini, tetapi Taois 7 warna tahu bahwa darah ini mengandung kehidupan orang-orang dari dunia gua. Jika ia bertemu dengan orang-orang dari dunia gua, ia tidak akan melakukan apapun, tetapi jika ia bertemu dengan reinkarnasi sesuatu dari luar dunia gua,
ia akan bersinar terang. Namun, jangkauan tetesan darahnya tidak lebar, dan hanya ada satu tetes, sehingga akan membuang banyak waktu. Namun, dia sudah menunggu begitu lama, waktu yang dibutuhkan sekarang tidak relevan lagi. Saat dia melangkah maju, Taois 7 warna tiba di Sungai Panggil dan mulai mencari dengan cermat. Dengan pencarian seperti ini, jiwa ketiga tidak bisa bersembunyi sama sekali. Tidak akan lama lagi rahasia terbesar di dunia gua akan terungkap. Wang Lin juga sedang mencari jiwa ketiga. Riak bergema di gunung tempat Wang Lin berada dan King Sui keluar. Saudara senior King Sui, bantu aku menemukan jiwa. Wang Lin berdiri dan menggenggam tangannya ke arah King Sui. King Sui diam-diam merenung dan kemudian tiba di sebelah Wang Lin. Ekspresinya rumit, dan setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, "Kamu tahu identitasku." Wang Lin memandang King Sui dan mengangguk. "Dulu di alam 7 warna, kamu tidak bertanya kepadaku apakah aku telah menemukan jawabannya. Faktanya, saya telah menemukannya. Aku tahu aku hanya dibentuk oleh pecahan jiwa. Maafkan aku karena tidak memberitahumu tentang ini. Aku sendiri tidak mau mengakuinya." King Sui menutup matanya dan duduk di depan Wang Lin. King Sui bergumam, "Lakukan, aku tidak tahu metode apa yang akan kamu gunakan, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Aku hanya tahu kakak senior King Sui adalah salah satu dari 7 fragmen. Adapun 6 lainnya, saya tidak tahu. Tapi kakak senior bisa yakin. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan 3 jiwa menyatu dan melahap 7 fragmen. Saat aku menemukan jiwa ketiga, aku akan membunuhnya." Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya dan layar hantu terbang keluar. Itu dengan cepat berkembang menjadi wajah hantu raksasa yang melayang di atas mereka berdua. Wajah hantu itu tampak galak dan menyerang Wang Lin dan King Sui. Ia membuka mulutnya dan langsung melahap mereka berdua. Saat mereka berdua dilahap, pikiran mereka bergemuruh. Seolah-olah guntur telah meledak dan membawa indera mereka kembali ke zaman kuno, ketika jiwa penguasa surgawi 7 warna terbelah menjadi 3 jiwa dan 7 bagian. Itu mirip dengan bagaimana dia memasuki ilusi Dao 7 warna, tapi kali ini, King Sui adalah pemandunya. Wang Lin menggunakan layar hantu untuk memasuki ilusi untuk menemukan kebenaran masa lalu kuno. Di dalam ilusi ini, langit berwarna merah darah dan bumi juga berwarna merah, seolah-olah berlumuran darah. Bau darah terlalu kental, dan tepat setelah Wang Lin muncul, dia merasakan perasaan tercekik dari dadanya. Seolah-olah ada batu besar yang menindih dadanya, membuatnya sulit bernapas. Melihat sekeliling, Wang Lin melihat potongan tubuh menutupi tanah. Ada mayat di mana-mana, tapi hanya sedikit yang utuh. Masih ada mata yang dipenuhi ketakutan sebelum kematian. Ada juga sosok samar yang tercetak di matanya. Ini adalah istana fana. Biasanya, tempat ini terang, tapi sekarang berlumuran darah, menjadikannya istana kematian. Ledakan keras terdengar dari kejauhan. Saat sejumlah besar debu berserakan, Wang Lin melihat sebuah istana runtuh di kejauhan. Ada seorang pria berlumuran darah sedang menggendong seorang pria berjubah kerajaan. Tatapannya dingin dan dia diselimuti oleh niat membunuh yang gila. "Keluargamu menghancurkan keluargaku sebelumnya, hari ini aku akan membayarnya kembali." Pria itu meremas tangan kanannya dan pria tua berjubah kerajaan itu meledak. Darah berceceran di tubuh dan wajah pria itu. Pada saat yang sama, sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Ratusan penggarap kuno mendekat dan tiba di atas istana. Namun, saat mereka mendekat, pria itu tiba-tiba mendongak dan matanya menunjukkan tatapan merah yang jahat. Lampu merah terbang keluar dan berubah menjadi sambaran petir merah. Ia terbang ke langit dan menembus semua penggarap. "Jire alam," Wang Lin bergumam sambil melihat sekeliling. Dia memandang pria yang berlumuran darah itu dan matanya menunjukkan pencerahan. Ini hanyalah ilusi pertama di negara air jernih. Wang Lin melangkah menembus darah di tanah dan berjalan menuju pria itu. Darah mewarnai bumi menjadi merah dan darah yang berserakan membawa kebencian King Sui. Itu sangat padat, tidak bisa terhanyut sama sekali. Ketika Wang Lin mendekat, dia melihat bagian belakang King Sui berlumuran darah. Sosoknya sangat sedih dan kesepian. Meski balas dendam telah selesai, tidak ada kegembiraan,
yang ada hanyalah kesedihan dan kesedihan serta kebencian dan kelelahan karena hidup. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior." Saat dia berbicara, King Sui tiba-tiba berbalik. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. Jika dia adalah orang lain, bau darah dan niat membunuh akan membuatnya gemetar ketakutan dan mundur. Namun, Wang Lin tidak melakukannya. Niat membunuh King Sui sangat mengerikan, tapi dia, Wang Lin, juga sama. Pada akhirnya, mereka adalah orang-orang yang sama. Alasan mereka bisa memiliki persahabatan yang mendalam dan rela mati demi satu sama lain adalah karena ini. Wang Lin juga tidak hanya melihat niat membunuh di mata King Sui. Dia melihat rasa sakit, kesedihan, dan kesedihan. Sama seperti saat dia membalas dendam terhadap keluarga Teng. Ini adalah ilusi, itu benar dan salah, tapi itu bukan tujuan kita. Kakak senior, duduklah, kita akan memasuki ilusi kedua. Wang Lin berbisik sambil berjalan menuju King Sui. King Sui diam-diam merenung sampai Wang Lin berada di sampingnya, lalu dia perlahan menutup matanya. Namun, 2 garis air mata mengalir dan menghapus bekas darah di wajahnya. Air mata mengalir di sepanjang lehernya dan jatuh ke tanah, bercampur dengan darah. Duduklah, oke. Wang Lin berdiri di depan King Sui dan meletakkan tangannya di bahu King Sui. Setelah sekian lama, King Sui mengangguk dan duduk dengan ekspresi pahit. Dia menghela napas dalam-dalam dan membuka matanya. Wang Lin, apakah ini hanya ilusi pertama? Ya, ini hanya ilusi pertama. Wang Lin juga duduk dan menatap mata King Sui. Ilusi yang sangat realistis, gumam King Sui dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada pohon utuh di istana di kejauhan. Pohon ini sepertinya sudah ada sejak lama, berjuang untuk bertahan hidup. Melihat pohon itu, pembantaian di matanya berangsur-angsur menghilang, dan pada akhirnya, dia menghela nafas. Mari kita masuki ilusi kedua. Tangan Wang Lin membentuk segel dan lengannya terbuka. Dia melambaikan lengan bajunya dan dunia ilusi pertama mulai terdistorsi. Gemuruh bergema dan untaian gas hitam keluar dari darah di tanah, dan lengan yang patah di tanah mulai berputar. Pada akhirnya, segala sesuatu dalam ilusi pertama mengeluarkan gas hitam dan berkumpul di atas Wang Lin dan King Sui untuk membentuk wajah hantu raksasa. Wajah hantu itu mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara dan melahap keduanya. Dunia berada dalam kekacauan, dan inilah inti gua. Ini adalah pusat dunia gua dan tempat pintu keluar gua berada. Pada saat ini, di area inti ini, Dao Surgawi membuka mulutnya dan melahap Lian Dao Fei. Gemuruh menggelegar bergema, dan pada saat itulah Wang Lin muncul. Ini tampak persis sama dengan ilusi yang dimiliki oleh 7 warna Dao. Raungan marah Lian Dao Fei bergema saat Dao Surgawi terbelah dan menderita luka serius. Pada saat yang sama, penguasa surgawi 7 warna memasang ekspresi sedih saat tubuhnya roboh. Tubuhnya benar-benar terkoyak dan jiwa serta jiwa asalnya bercampur sebelum meledak menjadi 3 jiwa dan 7 fragmen. Mereka tersebar ke segala arah. Ini berbeda dengan saat Wang Lin memasuki ilusi Dao 7 warna. Kali ini, dia adalah pemilik ilusi, jadi apa yang dilihatnya jauh lebih jelas. Hal pertama yang dilihatnya adalah 7 pecahan. Ketujuh pecahan itu berwarna pelangi. 7 pecahan dengan warna berbeda tersebar untuk bereinkarnasi. Salah satunya berwarna merah cerah. Fragmen ini mengendalikan pembantaian dan berisi pembantaian mengejutkan penguasa surgawi 7 warna. Ada banyak jiwa di sekitar pecahan merah, mereka semua adalah jiwa orang-orang yang telah dibunuh oleh penguasa surgawi 7 warna. Pada saat ini, pecahan merah melahap semuanya dan bersinar terang saat terbang ke kejauhan. Wang Lin merasakan aura King Sui dari pecahan ini. Saat pecahan merah menghilang ke dalam reinkarnasi, Wang Lin melihat sesosok tubuh mengembun di dalam. Sosok ini adalah King Sui. Ada juga sebuah fragmen berwarna biru, dan fragmen ini berisi bakat penguasa surgawi 7 warna. Untuk bisa mencapai 5 tribulan berarti dia pasti memiliki bakat sebagai putra kesayangan surga. Jiwa biru ini dengan cepat terbang menjauh, tapi sekali lagi, Wang Lin merasakan aura yang sangat dia kenal. Aura ini menyebabkan jantungnya berdebar kencang, dan dia hampir tersentak. Saat jiwa biru hendak menghilang ke dalam reinkarnasi,
Wang Lin melihat sosok kabur di dalam pecahan itu. Sosok ini adalah Si Tunan. Pantas saja kemajuan Si Tunan begitu mengejutkan dan tingkat kultivasinya terus berubah. Jadi dia adalah bagian bakat penguasa surgawi 7 warna. Fragmen ketiga berwarna oranye. Cahaya oranye ini lembut tetapi dipenuhi aura lurus. Saat terbang, semua pelaku kejahatan akan gemetar di bawah cahaya oranye ini. Cahaya oranye ini adalah hati nurani penguasa surgawi 7 warna. Jiwa yang terbentuk dari fragmen ketiga akan menjadi seseorang yang berintegritas. Untuk melindungi seseorang atau sesuatu, dia akan melakukan apapun, dan tidak ada godaan yang bisa menggerakkannya. Saat fragmen ini akan menghilang ke dalam siklus reinkarnasi, Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa sosok itu adalah King Lin. King Lin adalah kaisar alam surgawi hujan. Dia telah menderita godaan dari penguasa dan hampir terbunuh. Namun, dia telah melakukan semua itu untuk menjaga alam surgawi hujan. Semua ini karena dia adalah fragmen ketiga. Ada juga fragmen keempat. Fragmen keempat ini berwarna kuning dan cahayanya cukup terang untuk menerangi sistem bintang dan hampir menyaingi 3 jiwa. Warna kuning melambangkan keberuntungan. Jiwa ini akan menjadi seseorang yang memiliki keberuntungan yang menantang surga yang akan membuat siapapun iri. Ketika bagian keberuntungan jiwa keempat akan menghilang ke dalam siklus reinkarnasi, Wang Lin melihat sosok samar-samar keserakahan. Fragmen kelima berwarna hijau. Lampu hijau ini melambangkan sebatang pohon yang bermaksud menebarkan cabang-cabangnya. Fragmen ini dibentuk oleh naluri penguasa surgawi 7 warna. Jika jiwa ini fana, maka ia akan memiliki banyak anak. Jika jiwa ini adalah seorang kultivator, tingkat kultivasinya tidak akan tinggi, tetapi dia akan sangat mahir menggunakan avatar, seperti cabang di pohon. Roh Daoi tersebar. Itu dia, Wang Lin bergumam, keterkejutan di hatinya sepertinya telah terakumulasi selama lebih dari 2000 tahun. Fragmen keenam adalah nila. Cahaya nila ini memancarkan 2 perasaan. Yang satu lembut seperti air, dan yang lainnya dingin seperti es. Fragmen nila ini dibentuk oleh cinta yang dimiliki penguasa surgawi. Meskipun dia memiliki banyak selir, dia hanya memiliki satu pasangan Dao, Fang Sanmeng. Fragmen keenam berisi perasaan rumitnya tentang cinta. Dia mencintai Fang Sanmen tapi juga membencinya. Karena cinta dan benci ini, jiwa keenam ini berbeda dari yang lain. Fragmen keenam bukanlah laki-laki, tapi perempuan. Aura yang keluar dari wanita ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. Dia tiba-tiba mendongak, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah mengira wanita itu adalah salah satu pecahan jiwa penguasa surgawi 7 warna. Ketika fragmen keenam menghilang, sosok buram terungkap. Sosok ini mengandung ketidakpedulian dan kelembutan. Ekspresi rumitnya berlanjut hingga ketidakpedulian menutupi kelembutannya sehingga orang lain hanya akan merasakan dinginnya. Wajah Wang Lin pucat. Dia mengenali sosok itu. Dia tidak berani percaya ini benar. Mu Bingmei. Mu Bingmei adalah titik temu antara kelembutan dan ketidakpedulian. Hidupnya, tidak peduli berapa kali dia bereinkarnasi, tetap sama. Hubungannya dengan Wang Lin hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang rumit dan rumit. 7 fragmen dipisahkan menjadi jiwa masing-masing. Walaupun mereka mempunyai hubungan satu sama lain, hubungan itu sangat lemah. Kecuali ketiga jiwa itu menyatu, ketujuh bagian itu akan tetap terpisah dan terus bereinkarnasi seperti orang lain. Fragmen ketujuh berwarna ungu, warna ekstrim. Roh ketujuh adalah kemarahan dan kegilaan penguasa surgawi 7 warna ketika dia pingsan, bersama dengan keengganannya. Dia membenci langit, dia membenci bumi, dan dia membenci wanita yang dia cintai. Hidupnya mungkin indah, tapi dia adalah orang yang menyedihkan sampai dia pingsan. Kemarahannya tidak hilang, dan menyatu dengan fragmen ketujuh. Fragmen ini adalah yang pertama menghilang, dan ditutupi oleh kemarahan dan kegilaan penguasa surgawi 7 warna. Wang Lin tidak dapat melihat siapa yang ada di dalam jiwa ketujuh. Namun, samar-samar dia merasa telah bertemu dengan fragmen ketujuh sebelumnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan ketujuh pecahan itu menghilang. Kejutan yang dirasakan Wang Lin tidak lebih lemah daripada menemukan jiwa ketiga yang sebenarnya. 3 jiwa muncul setelah 7 pecahan tersebar, dan mereka terbelah ke 3 arah berbeda.
Salah satu dari mereka memancarkan cahaya 7 warna yang kuat dan sepertinya menuju ke alam luar setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di sana ia menjadi Daoi 7 warna dan mewarisi semua mantra penguasa surgawi 7 warna. Jiwa kedua terbang ke arah yang berlawanan dan memasuki reinkarnasi. Setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, ia menjadi binatang yang tampak biasa di Alheaven. Ingatannya perlahan terbangun, dan saat dia benar-benar terbangun, seorang lelaki tua yang sekarat menabrak planet tempat dia berada. Orang tua ini adalah hantu tua Zan. Dia telah gagal dalam arcane tribulannya, sehingga tubuhnya membusuk dan jiwa aslinya telah runtuh. Di saat-saat terakhirnya, dia tersenyum sedih. Dia melihat seekor binatang aneh dengan tatapan aneh melompat ke arahnya. Ini adalah kekayaan surgawi yang ditemukan oleh hantu tua Zan. Wang Lin melihat semua ini. Dia juga melihat jiwa ketiga. Jiwa ketiga terbang ke tempat terjauh, menjauh dari inti dunia gua dan menuju cakrawala. Wang Lin tidak ragu untuk segera mengejarnya dengan kecepatan penuh. Ini adalah kedua kalinya dia melakukannya. Kali ini, tidak ada Taois 7 warna atau siapapun yang mengganggunya. Dia harus mencari tahu siapa jiwa ketiga itu. Wang Lin dapat merasakan bahwa identitas dan lokasi jiwa ketiga akan segera terungkap. Jiwa ketiga terbang melalui sungai panggil dan tiba di Brilliant Void. Ia melambat di Brilliant Void seolah sedang mencari tempat untuk bereinkarnasi. Wang Lin mengikutinya, menggunakan kecepatan penuhnya untuk mengimbanginya. Dia melihat ke jiwa ketiga, tetapi jiwa itu mendung tanpa bayangan apapun di dalamnya. Jelas berbeda dari 2 jiwa lainnya. Sebelum bereinkarnasi, tidak ada penampilan. Jiwa ketiga berhenti sebentar di luar planet yang ditinggalkan. Namun, pada akhirnya, ia tidak memilih tempat ini dan terbang melewatinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin masih mengikuti jiwa ketiga. Setelah jiwa ketiga berputar di sekitar Brilliant Void, tiba-tiba ia melaju dan melesat menuju lautan awan. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia memperkirakan waktu yang telah berlalu. Saat itu, Taois 7 warna pasti hanya melihat jiwa ketiga memasuki kekosongan cemerlang dan tidak pernah melihatnya terbang menuju lautan awan, karena dia telah dibangunkan oleh Wang Lin. Namun, ketika Wang Lin memikirkan hal ini, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di hatinya. Rasa dingin ini berasal dari pemikiran yang muncul di benaknya. Jiwa ketiga ini berputar-putar di sekitar Brilliant Void seolah-olah sedang mencari sesuatu. Atau mungkin ia tahu bahwa 7 warna Daoi akan mencarinya bertahun-tahun kemudian, jadi ia sengaja menundanya di Brilliant Void. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia merasa ide ini terlalu tidak masuk akal. Jiwa ketiga terbang menuju bagian belakang lautan awan dan memasuki planet liar. Wang Lin tiba dan menatap planet ini. Waktu berlalu. Pada hari tertentu, planet tersebut runtuh dan tersebar ke segala arah. Debu dalam jumlah besar menyebar mengelilingi planet ini. Pada satu fragmen, seekor ular piton mati dan seberkas cahaya terbang ke sistem bintang. Wang Lin kaget dan bergerak dengan kecepatan penuh, mengikuti sinar cahaya itu. Dia telah menemukan jejak reinkarnasi jiwa ketiga, dan sekarang dia akan menemukan kepada siapa jiwa ketiga bereinkarnasi. Apakah itu makhluk fana, seorang penggarap, atau bunga atau pohon? Mungkin masih binatang buas. Wang Lin mengejar jiwa ketiga untuk waktu yang tidak diketahui di sistem bintang 4. Dia melihat jiwa ketiga bereinkarnasi berkali-kali. Untuk satu reinkarnasi, jiwa ketiga adalah seorang sarjana fana. Sarjana ini adalah seorang kutu buku dan hanya tahu cara membaca buku sampai ia mendapat posisi sebagai pejabat. Setelah cendekiawan tersebut meninggal karena usia tua, jiwa ketiga terbang menuju reinkarnasi berikutnya. Ketika Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar. Dia tidak tahu apakah ini adalah akhirnya, tapi ketika dia melihat planet Suzaku, dia samar-samar menebak sesuatu. Jiwa ketiga ini berubah menjadi makhluk fana di planet Suzaku. Manusia fana ini tidak berkultivasi, tetapi hidupnya sangat cerah. Dia menjadi sarjana besar di negara Zhao. Namanya adalah Su Dao. Wang Lin tidak melihat dirinya sendiri, tetapi guncangan di kepalanya seperti gelombang yang mengerikan. Dia tidak tahu mengapa orang ini muncul di Dao mimpinya. Dia tidak tahu mengapa Su Dao menerimanya sebagai murid di Dao mimpi. Seolah-olah ada siklus karma di antara mereka.
Namun, Wang Lin tidak dapat menemukan penyebab karma, dia hanya dapat melihat akibat karma. Karmanya awalnya lengkap, tetapi ketika dia melihat jiwa ketiga berubah menjadi Su Dao, dia menjadi bingung. Dalam kebingungannya, dia melihat Su Dao meninggal karena usia tua sambil tersenyum. Setelah dia meninggal, jiwa ketiga terbang dan mengubah arah sekali lagi. Kali ini, ia menuju ke All Heaven. Hati Wang Lin bergetar. Melihat berapa lama telah berlalu, itu semakin dekat dengan reinkarnasi terakhir. Dia mengikuti jiwa ketiga jauh ke dalam All Heaven, dan jiwa tersebut menjadi seekor ikan di sungai di sebuah planet. Planet ini disebut planet Qingling. Ikan ini perlahan tumbuh dan berenang melewati sungai. Ia menghabiskan seluruh hidupnya seperti ini sampai ia mati. Namun, yang membuat Wang Lin fokus adalah tidak seperti sebelumnya, jiwa ketiga tidak meninggalkan planet seperti di masa lalu. Sebaliknya, ia bereinkarnasi menjadi ikan lain di sungai. Berulang kali, ia memilih untuk bereinkarnasi ke sungai yang sama. Sepertinya sedang menunggu sesuatu. Fenomena aneh ini membuat Wang Lin melihat ke planet yang dikenalnya dengan ekspresi aneh, dan dia samar-samar bisa menebaknya. Wang Lin menyaksikan jiwa ketiga bereinkarnasi ratusan kali. Selama reinkarnasi terakhir, ada seorang nelayan yang sedang memancing, dan ikan yang merupakan jiwa ketiga menggigit umpan di kailnya. Nelayan itu menarik ikannya sambil tertawa. Seolah-olah ia telah bereinkarnasi ratusan kali menunggu nelayan ini, menunggu umpan ini. Neizi akan segera melahirkan. Hari ini, aku akan menangkap yang ini dan pulang. Wang Lin melihat semua ini dan spekulasi yang memenuhi pikirannya. Setelah beberapa saat linglung, dia mengikuti pria itu. Pria itu berjalan sebentar dan sampai di sebuah rumah sederhana di tepi sungai. Sosok Wang Lin melayang di dalam hutan bambu saat dia menyaksikan semua ini dan merenung dalam diam. Dia samar-samar mengerti bahwa ini mungkin reinkarnasi terbaru dari jiwa ketiga. 3 hari kemudian, saat larut malam, dunia berubah warna dan guntur bergemuruh saat hujan turun. Tetesan air hujan dalam jumlah besar menerpa bambu dan rumah. Langit dan bumi seakan terhubung oleh hujan. Petir dari langit menyinari hutan bambu di bawah. Wanita hamil itu sedang berbaring di tempat tidur di dalam rumah sambil mengerang kesakitan. Guntur bergemuruh di langit. Di saat yang sama, tangisan bayi tiba-tiba terdengar dari dalam kamar, dan seluruh tubuh lelaki itu gemetar. Ketenangannya digantikan oleh kegembiraan dan dia dengan cepat berbalik. Pintu kamar terbuka saat bidan yang bermandikan keringat keluar dengan senyum ramah sambil menggendong bayi. "Selamat, Tuan Xie, ibu dan anak selamat." Pria itu dengan bersemangat menghampiri anak itu dan, setelah melihatnya, segera memasuki ruangan. Kehangatan ruangan, guntur dari langit, dan tawa pria itu bercampur hingga memasuki hati Wang Lin. Wang Lin gemetar ketika segala sesuatunya tampak mengembun menjadi satu raungan yang menyebabkan tubuhnya bergetar. Wang Lin mundur beberapa langkah sambil menatap rumah itu, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia memiliki spekulasi yang samar-samar sebelumnya, dan sekarang sudah dikonfirmasi, tapi itu masih menimbulkan badai di hatinya. Saat ini, Wang Lin tidak bisa lagi mendengar guntur atau tawa dari dalam rumah. Penglihatannya menjadi kabur dan dia hanya bisa mendengar satu suara bergema di telinganya. Jiwa ketiga adalah Xie Qing. Mulut Wang Lin terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya berantakan. Ketika dia mulai mengejar jiwa ketiga, dia berspekulasi tentang siapa jiwa ketiga itu. Dia telah memikirkan manusia, kultivator, dan bahkan binatang buas, tapi dia tidak mengira itu adalah Xie Qing. Itu sebenarnya adalah muridnya. Wajah Wang Lin pucat pasi saat dia terus mundur. Dia adalah orang pertama yang mengetahui siapa jiwa ketiga itu, tetapi pengetahuan ini memberinya pilihan yang sulit. Membunuh atau tidak membunuh? Dunia bergemuruh dan guntur menjadi semakin dahsyat. Hujan turun deras dan angin menyapu hujan, menyebabkannya menari-nari di langit. Wang Lin tidak akan pernah bisa melupakan bahwa dia tersesat di sini dalam kebingungan saat mencari Dao. Dia telah bertanya kepada cendekiawan agung tentang apa itu Dao. Dia telah bertanya pada semua orang yang bisa dia tanyakan sampai dia bertanya pada Xie Qing. Xie Qing jugalah yang memberinya pemahaman dan pencerahan. Dia juga tidak bisa melupakan ketika dia duduk di puncak gunung untuk bercocok tanam, bahwa Xie Qing,
yang sudah tua, telah mendaki gunung dan bersikeras untuk belajar Dao darinya. Saya pikir saya memahami segalanya tentang hubungan antar manusia dan memperoleh pencerahan di dunia akademis. Saya memberi diri saya tugas untuk membudayakan dunia. Namun, di usia senja, saya tiba-tiba memperoleh pencerahan. Saya adalah seekor ikan di dalam air. Inilah yang dikatakan Xie Qing ketika dia mendaki gunung. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia hanya memahami beberapa baris pertama, tapi dia tidak terlalu memikirkan kalimat terakhir. Pada saat itu, dia tidak berpikir untuk merenungkan kalimat terakhir itu, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan menemukan jawaban apapun. Namun, saat dia menyaksikan siklus reinkarnasi jiwa ketiga, dia melihatnya bereinkarnasi ratusan kali sebagai ikan, dan kemudian menyadari bahwa jiwa ketiga adalah Xie Qing. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksudnya sekarang? Jadi ternyata aku adalah seekor ikan di dalam air. Wang Lin menatap dengan getir ke arah cahaya hangat dari rumah. Dia ingat apa yang dikatakan Xie Qing, dan dia mengerti mengapa dia bertemu Su Dao dan meminta Su Dao membimbingnya untuk menjadi sarjana besar tidak hanya di Zhao tetapi juga seluruh planet Suzaku. Ini semua karma. Wang Lin mengira dia telah menyelesaikan karmanya, tetapi dia masih menemukan bahwa karma adalah sesuatu yang dapat Anda lihat, tetapi tidak dapat disentuh. Saat itu, saya secara tidak sengaja memberikan petunjuk kepada Xie Qing dan menjadikannya sebagai murid saya. Dia adalah jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna. Ini menciptakan karma di antara kita, inilah penyebab karmanya. Pada kenyataannya, dia adalah muridku, dan dalam mimpi Dao, aku adalah muridnya. Ini membentuk siklus karma, aku seharusnya memikirkan ini. Wang Lin mengambil satu langkah. Saat kakinya mendarat, dunia bergemuruh. Langit hancur berkeping-keping dan bumi runtuh seolah ada naga yang bergerak di bawah. Semuanya menghilang, hanya menyisakan rumah dan cahaya hangat dan bahagia yang datang dari dalam. Wang Lin mundur selangkah kedua. Saat kakinya mendarat, rumah itu menjadi terdistorsi dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hal ini membuat mustahil untuk mengetahui apakah rumah atau tubuh tersebut bergerak karena perlahan-lahan menjadi buram dan ditelan oleh bayangan. Sosok Wang Lin juga kabur. Ketika sosoknya menjadi jelas, dia muncul dalam ilusi pertama. King Sui membuka matanya dan menatap Wang Lin, menghela nafas. Kepahitan masih terlihat di wajahnya. Wang Lin menggumamkan sesuatu yang hanya bisa didengarnya dan mengambil langkah mundur ketiga. Ketika langkah ketiganya mendarat, ilusi pertama istana negara King Sui yang berlumuran darah tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini menghancurkan istana, bumi dan langit, bahkan seluruh noda darah di tanah, membentuk pusaran raksasa. Pusaran itu berputar semakin cepat sebelum membentuk wajah hantu raksasa. Cahaya hantu itu mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara dan bergegas melahap Wang Lin dan King Sui. Dalam sekejap, ia melahap mereka berdua dan menghilang ke dalam kehampaan. Semuanya lenyap seiring arus waktu, dan ilusi itu runtuh. Di puncak gunung, Wang Lin dan King Sui membuka mata mereka secara bersamaan. Apa yang terjadi seperti mimpi yang begitu nyata, sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Wajah Wang Lin pucat saat dia menatap langit dengan perjuangan di matanya. King Sui berdiri dan kembali menatap Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia tidak berbicara namun menghela nafas dan pergi. Dia secara alami tahu siapa jiwa ketiga dan hubungannya dengan Wang Lin. Dia memahami perjuangan Wang Lin. Bahkan setelah King Sui pergi, Wang Lin masih duduk di sana, menatap ke langit. Perjuangan di matanya tidak hilang. Jika jiwa ketiga tidak relevan dengan Wang Lin, maka dia tidak akan ragu untuk melakukan apapun untuk menyegelnya atau menghancurkannya untuk mencegah 7 fragmen diserap setelah 3 jiwa menyatu. Namun, jiwa ketiga adalah Xie Qing, muridnya. Jika dia terpaksa membunuh muridnya sendiri, hatinya akan sakit. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan mengalihkan pandangannya dari langit saat malam tiba. Dia masih belum bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan, tapi samar-samar dia punya jawaban di dalam hatinya. Namun, selain identitas jiwa ketiga, masih ada 2 pertanyaan yang mengganggu Wang Lin. Hal ini membuat kebenaran yang semula jelas menjadi kabur sekali lagi. Yang Maha Melihat adalah bagian dari Dao Surgawi. Selama pertempuran dengan Olsir,
saya memasuki reinkarnasinya dan melihat bahwa pada awalnya, dia melahap fragmen ketujuh. Namun, ketika saya melihat penguasa surgawi 7 warna runtuh menjadi 3 jiwa dan 7 fragmen, saya melihat fragmen ketujuh. Wang Lin menutup matanya dan mulai merenung. Saya melihat fragmen ketujuh menghilang ke dalam reinkarnasi. Mungkin ia memang memasuki reinkarnasi, dan setelah bereinkarnasi beberapa kali, ia dimakan oleh Yang Maha Melihat. Jiwa ketujuh berwarna ungu dan melambangkan kemarahan dan kegilaan. Dia dimangsa oleh Yang Maha Melihat. Mereka seharusnya terintegrasi menjadi satu. Namun, ketika Nether Beast melahap Olsir, saya tidak merasakan fragmen ketujuh sama sekali. Wang Lin membuka matanya dan ada sedikit rasa dingin. Jika perasaanku salah, itu tidak masalah. Tapi jika aku benar dan tidak ada jiwa ketujuh di dalam Dao Surgawi, lalu di mana dia berada? Siapa ini? Wang Lin mengerutkan kening. Sebelumnya, Dao Surgawi tidak dapat melahap 4 jenderal dan hantu Tuazan, jadi saya ragu bahwa Dao Surgawi tidak lengkap. Jika tebakanku benar, maka Dao Surgawi benar-benar tidak lengkap. Satu bagian masih hilang. Mungkin bagian yang hilang adalah fragmen ketujuh. Apakah ada avatar Olsir lain yang tidak mati? Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Aku hampir lupa tentang Olsir berjubah abu-abu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Mungkin bukan dia. Di gunung, Wang Lin merenung dalam waktu lama. Pertanyaan pertama mengganggunya, dan tidak ada jawaban. Namun, dibandingkan dengan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua lebih menyusahkan Wang Lin dan membingungkan pikirannya. Saya tahu 6 dari 7 fragmen. King Sui, Situ, Keserakahan, King Lin, Mu Bingmei, Roh Dawi yang tersebar. Aku tidak terkejut dengan King Sui dan Situ yang merupakan bagian dari penguasa surgawi 7 warna, karena aku tidak menemukan jiwa takdir mereka di dalam retribusi. Namun, saya menemukan jiwa takdir mereka di dalam retribusi. Ini adalah metodeku untuk menemukan siapa ketujuh fragmen itu, tapi sekarang sepertinya bertentangan. Wang Lin mengusap pelipisnya, dia tidak mengerti. Memiliki takdir jiwa seseorang di dalam retribusi berarti mereka adalah orang-orang di dunia gua. Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi bagian dari penguasa surgawi 7 warna? Ada masalah di sini. Wang Lin menatap malam alam surgawi dan merenung. Dia menunjuk di antara alisnya, ke Nether Beast yang ada di dalam dirinya. Saya tidak dapat memahaminya, tapi secara samar-samar saya merasa bahwa masalah ini sangat penting. Bahkan mungkin itu solusi untuk menyelesaikan peleburan 3 jiwa. Jika apa yang kulihat di dalam ilusi tidak semuanya benar, maka tidak ada penjelasannya. Jika apa yang kulihat benar dan King Lin serta mereka benar-benar 7 bagian, maka menemukan jiwa takdir mereka di dalam pembalasan tidak dapat dijelaskan. Mata Wang Lin perlahan menjadi merah. Dia sepertinya telah memasuki jalan buntu yang tidak dapat dia pahami atau hindari. Tidak jauh di belakang Wang Lin, Grand Empirin Xuan Luo membuka matanya. Dia telah mengamati Wang Lin. Entah itu mimpi tentang planet Suzaku atau pencarian jiwa ketiga, dia telah mengamati semuanya. Dia telah memasuki sebuah lingkaran dan tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Xuan Luo mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan ini, tubuh Wang Lin bergetar. Dia tidak menyadari keberadaan Xuan Luo, tetapi pada saat ini, seolah-olah guntur melintas di benaknya. Itu memberinya pemikiran yang aneh. Mutasi, ini mutasi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi cerah. Pada saat ini, pikirannya sangat jernih, dan seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat lepas dari pikirannya. Apakah itu King Lin, Keserakahan, Mu Bingmei, atau Roh Dawe yang tersebar? Pada awalnya mereka seperti King Sui dan Situ, tidak ada jiwa takdir. Namun, saat mereka memasuki siklus reinkarnasi berulang kali, perubahan aneh terjadi. Mereka menjadi individu nyata dan benar-benar terpisah dari penguasa surgawi 7 warna. Mereka mungkin memiliki asal-usul yang sama, tetapi setelah perubahan misterius ini, mereka menjadi penghuni dunia gua yang sebenarnya. Mereka bereinkarnasi lagi dan lagi, berubah lagi dan lagi, berintegrasi dengan dunia lagi dan lagi. Sekarang mereka benar-benar terpisah dari penguasa surgawi 7 warna. Ini adalah kekuatan penciptaan, ini adalah kekuatan yang paling dekat dengan inti Dao Surgawi. Ini adalah mutasi.
Mutasi yang terjadi pada keempatnya menyebabkan pikiranku tetap kabur. Wang Lin bergumam. Pikiran itu tiba-tiba muncul di benaknya dan menghapus kebingungannya. Adapun King Sui dan Situ, mereka belum sepenuhnya berubah menjadi individu mandiri karena mutasi. Mungkin jika puluhan ribu tahun berlalu dan mereka melalui siklus reinkarnasi lebih sering, suatu hari nanti mereka akan benar-benar terpisah dari 7 penguasa surgawi berwarna karena kekuatan misterius Dao surgawi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Kejernihan dalam pikirannya membuat segalanya melonjak ke arahnya. Jika kekuatan di dalam Dao surgawi dapat mengubah 7 fragmen, maka itu juga dapat mengubah 3 jiwa. Jika saya bisa mengendalikan kekuatan ini, saya bisa membuat jiwa ketiga mandiri. Setelah menjadi mandiri, ketiga jiwa tidak akan bisa digunakan. Jika 3 jiwa tidak dapat menyatu, maka semuanya terselesaikan. Namun, kekuatan macam apa ini? Meskipun pikiran Wang Lin jernih, dia tidak dapat membayangkan apa kekuatan inti dari Dao surgawi. Dao surgawinya tidak lengkap, atau lebih baik dikatakan, dia tidak dapat memahami Dao surgawi yang dia kendalikan. Karena kehidupan Dao surgawi ini dapat muncul dan semua hukum serta aturan dunia akan terbentuk. Kejernihan dalam pikirannya berangsur-angsur hilang saat muncul di cakrawala. Di kejauhan, Xuan Luo menghela nafas. Dao surgawi, lupakan dia, bahkan aku tidak bisa memahami banyak misterinya. Hanya pada saat keberuntungan ketika saya menjadi seorang Grand Empirin barulah saya memahami sedikit lebih banyak. Tetapi untuk memahaminya sepenuhnya akan membutuhkan kultivasi saya untuk mengambil langkah lebih jauh. Mata Xuan Luo mengungkapkan cahaya misterius. Bahkan 9 matahari sedang mencari jalan ke depan, tapi tidak ada yang bisa menemukannya. Kita hanya dapat menggunakan waktu ketika kita dipaksa untuk bereinkarnasi untuk merenung. Dao surgawi pertama kali datang dari alam dewa abadi. Aku bahkan tidak tahu kapan alam dewa abadi yang misterius pertama kali muncul atau kapan orang akan sepenuhnya memahaminya. Xuan Luo mengangkat tangan kanannya dan melihat jari telunjuknya. Ada lingkaran hitam yang perlahan berputar dan memancarkan aura Dao surgawi. Di pagi hari, cahaya menghanyutkan malam. Saat sinar cahaya menyinari bumi, Wang Lin berhenti berpikir dan menarik napas dalam-dalam. Dia berdiri dan melihat ke atas dengan tatapan yang rumit. Dengan satu langkah, dia menghilang di kejauhan. Pada saat ini, sosoknya seolah bersaing dengan terbitnya matahari saat ia menerobos langit dan bergegas keluar dari sungai perak. Dia bergegas menuju Al-Heaven. Riak bergema saat Wang Lin bergabung dengan kehampaan dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di Al-Heaven. Satu langkah untuk melintasi sistem bintang. Setelah dia muncul, dia tidak menyebarkan akal sehatnya tetapi menutup matanya. Xie Qing adalah muridnya, dan mereka terhubung oleh karma. Dengan hubungan ini, dia bisa merasakan keberadaan Xie Qing tanpa akal sehatnya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan menoleh ke timur, tatapannya menjadi semakin rumit. Dia merasakan bahwa Xie Qing berada di sebuah planet jauh di timur seolah-olah Xie Qing sedang menunggunya. Apakah kamu benar-benar menungguku? Wang Lin menghela nafas dan berjalan ke arah timur. Tubuhnya perlahan menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang.